ketika ada yang mengucapkan kata merdeka misalnya, polisi Rahasia Belanda itu langsung menyetop persidangan gitu. Bersikap tegas tetapi juga dengan kritikan itu yang juga tidak kasar gitu. Tidak ada alasan juga bagi Belanda untuk menangkap dia gitu. Setelah kemerdekaan berhasil dicapai, sebuah lembaga yang menjadi cikal bakal DPR dan MPR RI dibentuk. Serius lah begitu, memperjuangkan aspirasi tentang Indonesia. 3 tokoh aktif berorganisasi sejak awal gitu, ketiganya gitu. Bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki konsistensi yang tinggi antara perkataan, tulisan, pemikiran, dan perbuatan. Mereka bukan pengejar kekuasaan. Mereka adalah manusia-manusia idealis yang memperjuangkan ide dan gagasan. Sudah 79 tahun Republik Indonesia berdiri dengan berbagai dinamika yang mewarnai perjalanan bangsa sejak 1945 hingga 2024 ini. Nah, salah satu yang penting yang tak bisa dilepaskan adalah sejarah perjalanan dan kiprah lembaga legislatif atau DPR RI dalam berperan tak hanya sebagai pengawas pemerintah, tapi juga pembentuk undang-undang. Nah, tahu nggak sih kalau ternyata perjalanan pembentukan lembaga legislatif itu udah dimulai sejak zaman kolonial atau ketika pemerintahan Hindia Belanda. Kala itu terdapat Dewan Rakyat atau yang disebut dengan Volksraad yang juga diisi oleh para tokoh pergerakan nasional. Nah, beberapa tokoh pergerakan nasional di dalam Volksraad ini akhirnya bergabung dengan tokoh-tokoh yang lain dan kemudian menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Setelah kemerdekaan berhasil dicapai, sebuah lembaga yang menjadi cikal bakal DPR dan MPR RI dibentuk. Namanya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Awalnya KNIP ini nggak punya mandat sebagai lembaga legislatif, tapi hal itu berubah akibat maklumat Wakil Presiden nomor X yang terbit pada 16 Oktober 1945. Maklumat itu membuat KNIP punya fungsi legislatif hingga DPR dan MPR RI akhirnya terbentuk. Nah, dari banyak tokoh yang berkiprah pada saat itu, ada 3 nama yang patut kita anggap sebagai pahlawan legislatif. Yang pertama, Soetardjo Kartohadikusumo. Yang kedua, Siti Sukaptinah, dan yang ketiga adalah Mr. Sartono. Seperti apa kiprah mereka dalam memperjuangkan lembaga legislatif? Kayaknya kita ngobrol sama ahlinya langsung deh. Soetardjo Kartohadikusumo lahir di Kunduran, Blora, 22 Oktober 1890. Sebagai keturunan bangsawan yang kelak menyandang gelar Kanjeng Pangeran Haryo, Soetardjo punya privilege untuk menempuh sekolah dasar Eropa. Selepas pendidikannya, karier Soetardjo sebagai birokrat terbilang mulus, bahkan menanjak signifikan. Pada usia 34 tahun, Soetardjo telah diangkat sebagai Wedana di Kawedanan Tambakrejo dan Sumberrejo Blora, lalu Wedana Papar Kediri. Setelahnya, Soetardjo diangkat menjadi patih di Gresik hingga 1931 dan merangkap sebagai hakim khusus urusan tanah atau Landrechter. Jadi Pak Soetardjo ini mungkin bisa dikatakan sebagai pelopor ya. Pelopor dalam artian bahwa beliau ini adalah salah satu tokoh Bumi Putra atau orang Indonesia. Mungkin yang salah satu yang pertama begitu, yang ketika itu mulai secara serius lah begitu memperjuangkan aspirasi tentang Indonesia lewat jalur yang kita sebut sebagai kooperasi ya. Kooperasi itu artinya mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial, karena memang background
Pak Sutarjo ini adalah seorang birokrat Oke. atau seorang pegawai Binnenlandbestuur ya. Ketika istilahnya adalah Binnenlandbestuur atau pegawai negeri lah kalau zaman sekarang gitu ya, dalam konteks ASN PNS gitu ya. ASN PNS untuk periode kolonial Hindia Belanda. Nah, beliau ini sebetulnya dididik dan disiapkan untuk menjadi seorang birokrat. Karir birokratnya nyaris melesat dalam waktu yang lebih cepat. Tahun 1931, Sutarjo sempat ditawari jabatan Bupati Pasuruan, menggantikan adik iparnya yang tutup usia. Pada waktu yang sama, ia juga ditawari menjadi anggota Volksraad, Dewan Rakyat alias Parlemen Hindia Belanda. Sutarjo akhirnya memilih masuk ke Volksraad. Meskipun beliau berasal dari kalangan priayi sebetulnya, menengah ke atas lah, yang sebetulnya ketika itu termasuk kelompok privilege. Tetapi karena banyak bersentuhan dengan problem-problem yang keseharian dihadapi oleh orang-orang Bumiputra, muncullah rasa keberpihakan. Nah, karena itu dalam beberapa kasus di dalam perjalanan karir beliau, itu terlihat beberapa kali beliau itu menunjukkan sikap yang membela kepentingan masyarakat Bumiputra. Nah, inilah yang kemudian menjadi awal daripada kenapa beliau pada akhirnya ketika ditawari jabatan menjadi bupati, kalau nggak salah di satu wilayah di Jawa Timur, saya lupa di mana ya, dan juga atau menjadi anggota Volksraad. Nah, beliau itu melihat bahwa menjadi bupati itu dikungkung oleh peraturan dan juga oleh ketentuan-ketentuan yang tidak memungkinkan beliau untuk secara leluasa membela kepentingan rakyat biasa. Oh, karena dalam kontrol pemerintahan Belanda. Belanda, ya? Meskipun jabatan bupati ini sebetulnya adalah puncak karir dari seorang birokrat Bumiputra. Karena yang tertinggi yang bisa dicapai ya bupati. Tetapi karena keberpihakannya, dia memilih menjadi anggota Volksraad. Yang artinya saat itu Volksraad itu bisa kita katakan adalah parlemennya di masa Hindia Belanda ya Pak? Iya, bisa dikatakan semacam parlemen yang tidak betul-betul parlemen, tetapi paling tidak itulah badan yang bisa merepresentasikan aspirasi rakyat Hindia Belanda. Tidak betul-betul parlemen, karena kewenangannya sangat dibatasi oleh pemerintah kolonial. Tapi Pak Sutarjo ini melihat peluang ya untuk memperjuangkan nasib rakyat, dan dia memiliki satu kebebasan yang lebih leluasa daripada menjadi bupati kalau menjadi anggota Volksraad, dan itulah yang dia pilih. Nah, itulah saya kira satu tauladan yang luar biasa ya, nilai-nilai daripada keberpihakan dan keberanian untuk mengambil sikap. Sutarjo memilih masuk ke Volksraad meski jabatan bupati jauh lebih terhormat. Aktivisme yang terus menggelora sempat membuat Sutarjo masuk daftar hitam dan diawasi instansi polisi rahasia Belanda. Akan tetapi, kepiawaian Sutarjo membuatnya tak pernah ditangkap. Pertama, kenapa Sutarjo tidak diasingkan? Karena proses yang dia tempuh itu konstitusional. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah kolonial untuk bisa menangkap atau membuang Sutarjo. Karena dia sama sekali tidak membahayakan kedaulatan dari negara kolonial. Halo Prof, sehat? Pagi Prof. Sehat Prof. Jelas gitu bahwa polisi Belanda atau polisi rahasia Belanda itu kan bekerja gitu. Kita tahu sejak misalnya Kongres Pemuda tahun 28 gitu. Kongres itu dihalang-halangi, bahkan ketika ada yang mengucapkan kata merdeka misalnya, itu polisi rahasia Belanda itu langsung menyetop persidangan gitu. Nah, mereka bekerja gitu ya, tetapi sekali lagi ya, Sutarjo ini adalah seorang yang berpengalaman ya di dalam pemerintahan ya. Dia jadi asisten Wodono, segala sudah biasa menghadapi orang gitu. Pejabat-pejabat Belanda itu ya Pak? Ya, bersikap tegas, tetapi juga dengan kritikan itu yang juga tidak kasar gitu. Si Sutarjo itu memakai hukum Belanda gitu. Jadi tidak ada alasan juga bagi Belanda untuk menangkap dia gitu. Di Volksraad, Sutarjo mewakili pemerintahan Jawa Timur dan PPBB, sebuah perhimpunan berhaluan moderat progresif dan dianggap beroposisi terhadap pemerintah. Kiprahnya di Volksraad bertahan sampai tahun 1942.
Selama masa baktinya, pria yang kelak menjadi gubernur pertama Jawa Barat itu banyak mengemukakan pandangan progresif dalam upaya melawan kolonialisme Belanda. Pada 1932, Sutarjo mendukung petisi Husni Tamrin untuk mengganti istilah Inlander menjadi orang Indonesia dalam tata hukum hingga dokumen-dokumen resmi pemerintah. Yang paling monumental, Sutarjo mengusulkan kedaulatan secara bertahap bagi Hindia Belanda. Ide yang ia kemukakan dalam sidang Volksraad pada 15 Juli 1936 itu kini dikenal sebagai petisi Sutarjo. Karena situasi dunia pergerakan ketika itu yang setelah situasi tahun 30-an, yang ketika itu terjadilah satu tindakan tegas dari pemerintah kolonial, yaitu menangkap para tokoh-tokoh non-kooperator. Sehingga dunia pergerakan ketika itu tersisa hanya tokoh-tokoh kooperator, orang-orang yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial, yang tidak mau bergerak di dalam parlemen dan tidak mau menempuh jalan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah, ditangkapi semua. Soekarno, Hatta, Syahrir, dan kemudian juga tokoh-tokoh pergerakan yang lain, ya, itu ditangkap dan dibuang oleh diasingkan oleh Gubernur Jenderal. Nah, kemudian dalam situasi seperti itu, dunia pergerakan itu seperti limbung ya, karena vakum dari tokoh-tokoh yang memang selama ini secara vokal menyuarakan perjuangan kemerdekaan. Nah, Sutarjo itu melihat ini adalah satu momentum ya yang tepat bagi kelompok kooperator ini, terutama yang tentu saja dia adalah salah satu tokohnya yang berada di dalam Volksraad, lembaga yang sangat strategis untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Bumi Putra melalui jalur konstitusional yang ada di dalam kerangka negara kolonial Hindia Belanda, untuk mengajukan satu gagasan pemikiran di mana dia menuangkan sebetulnya satu cita-cita dan visi untuk kemerdekaan atau memerdekakan Indonesia di kemudian hari. Usulan yang menurut hemat saya sangat monumental itu adalah ketika Sutarjo ini membaca kumpulan Undang-Undang Belanda. Nah, di dalam Undang-Undang Belanda itu ada satu pasal yang mengatakan bahwa kerajaan Nederland itu terdiri dari 4 entitas. Yang pertama Nederland, yang kedua Hindia Belanda. Hindia Belanda ini wilayah Indonesia ini, dan kemudian yang ketiga Suriname, dan yang keempat Curaçao. Itu satu daerah di Amerika Selatan. Nah, yang juga jajahan Belanda. Nah, tetapi di dalam undang-undang itu ditafsirkan oleh Sutarjo bahwa keempat entitas ini kedudukannya setara gitu. Jadi tidak berarti bahwa Suriname maupun Curaçao atau Hindia Belanda itu di bawah dari Nederland. Itu merupakan bagian dari kerajaan Nederland yang sekali lagi setara gitu. Jadi dengan tafsiran semacam itu, dia mengusulkan supaya di dalam tempo secara berangsur-angsur 10 tahun, supaya Hindia Belanda itu memperoleh kedudukan sendiri gitu. Kedudukan yang sama gitu ya, setara. Kedudukan sendiri itu dia tidak memakai istilah merdeka gitu. Oh, tapi kedudukan sendiri waktu mempunyai itu. Kedudukan sendiri gitu. Nah, ini bagi Belanda sendiri itu sesuatu usulan yang serius gitu, karena dasarnya itu adalah hukum Belanda sendiri. Jadi meskipun dia ditempuh dalam kerangka konstitusional dalam proses hukum negeri Belanda, tata negaraan Hindia Belanda, tapi ide-ide di dalamnya itu adalah memuat gagasan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Maka petisi Sutarjo ini menjadi sangat-sangat krusial dalam konteks perjuangan Indonesia melalui jalur parlemen. Ide tersebut disetujui mayoritas anggota Volksraad pada September 1936. Padahal, Volksraad tidak hanya terdiri dari perwakilan Bumi Putra atau pribumi, ada juga anggota Volksraad yang berkebangsaan Belanda. Beberapa partai nasionalis justru silang pendapat dengan Sutarjo. Namun, petisi progresif ini memperoleh dukungan dari wakil-wakil Kristen, Arab, Cina, dan Indo-Eropa dalam Volksraad. Begitu berpengaruhnya petisi Sutarjo, sejumlah tokoh ternama seperti Haji Agus Salim, Otto Iskandar-Dinata, dan Mr. Sartono sampai membentuk panitia pusat petisi Sutarjo di Jakarta serta panitia daerah di banyak wilayah, termasuk luar Jawa. Petisi ini pun telah menjadi tonggak sejarah tersendiri.
Di Jawa Timur, Soetardjo sampai diperiksa aparat dan mendapatkan peringatan dari Gubernur Van der Plas karena dianggap melampaui batas. Sayangnya, meski menjadi usulan resmi Volksraad, perjuangan Soetardjo dan para motor pergerakan melalui petisi ini tak berbuah hasil. Pada November 1938, Kerajaan Belanda menyatakan menolak petisi Soetardjo. Belanda, tapi sebetulnya kan maknanya kemerdekaan. Kalau Iya, kedudukannya iya, sama kan merdeka iya. dia. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan petisi ini sangat sulit untuk ditolak. Nah, karena itulah kemudian pemerintah kolonial tidak langsung mengambil sikap, tetapi kemudian membawa apa yang dipetisikan oleh Soetardjo ini ke pemerintah pusat di negeri Belanda. Dan kemudian keluarlah keputusan pemerintah pusat ya melalui Menteri Jajahan. Mungkin setahun atau 2 tahun kemudian, saya lupa, itu petisi keluar tahun 36. Kalau nggak salah jawabannya keluar tahun 38 ya. Nah, itu jawabannya adalah menolak petisi ini. Ya karena menganggap rakyat Hindia Belanda belum siap untuk mendapatkan kedudukan yang setara. Nah, kata-kata belum siap ini sebetulnya adalah penolakan terhadap peluang Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan melalui jalur yang konstitusional. Jadi itu ditolak oleh pemerintah kolonial. Dengan alasan bahwa mungkin katakanlah masih miskin, masih apa ya. Belum dianggap- siap. Nah, belum siap ini bisa dimaknai macam-macam ya. Yang Ya. jelas tentu saja pemerintah kolonial tidak ingin memerdekakan Indonesia ketika itu. Alih-alih mengubur mimpi Soetardjo dan kolega, penolakan itu justru menyemai bibit pergerakan yang semakin menggelora. Para pemimpin pergerakan yang kecewa menganggap keputusan sepihak kerajaan Belanda tersebut justru menegaskan lemahnya posisi Volksraad. Sikap Soetardjo juga semakin garang. Menurut dia, penolakan itu malah kian mengobarkan semangat bernegara di kalangan para aktivis dan tokoh pergerakan Indonesia. Pada akhirnya, mereka mendesak dibentuknya Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, suatu organisasi kerjasama antara partai-partai politik dan organisasi-organisasi pergerakan nasional. GAPI berniat memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri bangsa Indonesia, selain juga mempersatukan aksi seluruh pergerakan Indonesia. Keberadaan GAPI cukup dipertimbangkan pemerintah Hindia Belanda. Ketika itu, penjajah membentuk Komisi Visman untuk merespons tuntutan GAPI, serta menggali aspirasi terkait hukum tata negara di Hindia Belanda. Di antara tokoh-tokoh besar yang bercokol di GAPI, ada nama Siti Sukaptinah, seorang aktivis progresif yang getol memperjuangkan hak politik perempuan. Ini juga tokoh yang luar biasa karena dia lebih maju dari zamannya ya. Jadi ketika itu bahkan mungkin di negara-negara Eropa ataupun di belahan dunia barat yang lainnya, perempuan itu belum memiliki posisi yang setara dengan laki-laki ya. Oke. Tetapi Siti Sukaptinah dengan kungkungan situasi negara kolonial dan adat budaya masyarakat Jawa khususnya karena dia berasal dari Yogyakarta, itu melakukan hal-hal yang mungkin untuk ukuran zamannya sangat progresif ya, sangat maju. Karena perempuan itu menyuarakan aspirasinya adalah sesuatu hal yang sangat Tabu ya waktu itu. tabu ataupun jarang ketika itu ya. Oke. Kita tahu riwayat Kartini di awal abad ke-20 yang Ya. ketika itu bahkan belum sempat sampai menyuarakan gagasannya secara terbuka, baru melalui surat dan tulisan di surat kabar, tapi beliau wafat dengan cepat ya di usia yang sangat muda. Tapi Siti Sukaptinah dari generasi yang setelah Kartini ini memiliki corak perjuangan yang lebih konkret ya. Dari Ibu Kartini, bukan Ibu Kartini tidak konkret atau tidak penting, beliau mengawali semuanya. Tetapi Bu Siti Sukaptinah ini justru mengimplementasikan atau mengejawantahkan apa yang disebut oleh Kartini sebagai emansipasi perempuan. Siti mulai bersinggungan dengan politik dan aktivisme ketika bergabung dengan Jong Java saat masih duduk di bangku sekolah menengah. Lepas dari Jong Java, pada 1926, Siti yang dikenal aktif dan penuh semangat ini masuk ke Organisasi Pemuda Indonesia selama 3 tahun. Setelah itu, perempuan kelahiran 1907 ini mulai melibatkan diri dalam Kongres Perempuan Indonesia. Dia adalah seorang aktivis perempuan ya yang sejak dari sekolah itu sudah bergerak gitu. Dia sudah ikut organisasi. Pada Kongres Perempuan yang pertama tahun 1928, dia sudah menjadi panitia, sudah menjadi sekretaris atau penulis di dalam kongres itu. Jadi dia sudah memulai keaktifannya pada usia yang muda gitu. Dia lahir tahun 1907 gitu. Jadi berarti umur 19 tahun.
ketika aktif di Kongres Perempuan itu. Ya, saya kira ini adalah satu proses yang memang sudah terjadi beberapa waktu sebelumnya ketika Bu Siti Sukaptinah aktif terlibat di dalam Jong Islamitan Bond ya, yang kemudian dia aktif di bagian perempuannya dan bahkan memimpin bagian itu, sehingga dia melihat bahwa keterlibatan berbagai organisasi kepemudaan di dalam Kongres Pemuda yang sudah pernah diadakan di tahun 26, Kongres Pemuda pertama, dan Kongres Pemuda kedua yang bahkan lebih penting lagi, yaitu di tahun 1928, yang menghasilkan Sumpah Pemuda yang luar biasa itu, menjadi sumber inspirasi bagi para tokoh perempuan untuk segera mengadakan satu kongres yang spesifik memperjuangkan kaum perempuan. Nah, disinilah ketokohan Bu Siti Sukaptinah, karena beliau adalah inisiator utama dari Kongres wanita yang pertama itu, yang kemudian juga dia menjadi tokoh pembicara utama juga yang banyak memberi semacam arah atau inspirasi bagi pergerakan perempuan Indonesia untuk periode-periode selanjutnya. Nah, karena itulah Bu Siti Sukaptinah ini seringkali dianggap sebagai role model ya bagi gerakan-gerakan perempuan di masa itu. Meskipun mungkin sekarang namanya kurang dikenal, tapi ketika itu beliau itu dianggap sebagai tokoh. Ia pun pernah mengetuai Pengurus Besar Istri Indonesia pada 1932 hingga 1940. Di tengah-tengah kurun waktu itu, Siti masih sempat bergabung ke Budi Utomo pada 1934 hingga 1938. Keaktifannya berorganisasi membuat pemerintah jajahan memilih menjadi salah satu dari 4 perempuan anggota Dewan Haminte atau setingkat kota praja. Kiprahnya dalam pergerakan ditandai dengan progresivitas pemikiran yang melampaui zaman. Jadi beliau ini memang punya concern yang luar biasa terhadap dunia Islam, ya, terutama kaum perempuan dalam dunia Islam. Dan apa yang istimewa adalah sebelum masa kemerdekaan beliau itu anti kepada poligami, ya, anti poligami. Dan ini di luar mainstream ketika itu ya, karena kebanyakan organisasi Islam itu tidak membicarakan isu tentang anti poligami, gitu ya. Tapi dia sudah membicarakan. Dia mengatakan itu. Jadi sebelum kemerdekaan itu ide-ide dari Siti Sukaptinah ini memang lebih maju daripada zamannya. Dia menuntut bahwa perempuan Islam itu, perempuan Muslim itu juga harus dihormati seperti laki-laki, ya, tidak boleh menjadi poligami begitu ya, menjadi sarana wahana poligami bagi laki-laki. Pada Kongres Perempuan 3 yang berlangsung pada 23 hingga 27 Juli 1938, Siti turut mengusulkan Hari Ibu dan memperoleh persetujuan secara aklamasi untuk mulai diperingati pada 22 Desember 1938. Pada Kongres Perempuan 4 di Semarang pada 1940, Siti didapuk sebagai Ketua Badan Kongres. Kualitas Siti Sukaptinah begitu diakui hingga ia turut dipanggil Komisi Visman terkait dengan bentuk pemerintahan Belanda yang ia inginkan. Dengan lantang, Siti menyatakan bahwa Indonesia harus berparlemen, sebuah prinsip yang menjadi nyawa dari perjuangan GAPI. Belanda itu ada Komisi Visman itu dibentuk untuk menanyakan bagaimana kondisi Indonesia atau masa depan Indonesia. Sri Sukaptinah juga ditanya oleh Komisi Visman dan ketika itu dia mengatakan atau menginginkan Indonesia yang berparlemen gitu ya. Jadi istilah Indonesia yang berparlemen itu ya mungkin bukan dari dia sendiri ya, tetapi dari berbagai organisasi juga. Tetapi ketika ditanya Komisi Visman, dia yang menyatakan itu, Indonesia yang berparlemen itu yang diinginkan oleh orang Indonesia gitu. Itu jawaban Siti Sukaptinah itu kepada Komisi Visman itu kapan, Prof? Apa tahun 1941? Belakangan, Siti juga dikenal sebagai sosok yang keras mengkritik ketiadaan perempuan di Volksraad pada waktu itu. Lagi-lagi sebuah kemajuan pandangan yang jauh melampaui zamannya. Pada saat yang sama, Siti Sukaptinah seakan sedang menegaskan perjuangannya tidak lagi terbatas pada perjuangan perempuan, tetapi pada perjuangan bangsa yang hendak merdeka. Ya, saya kira selain hak-hak perempuan dan juga kedudukan perempuan yang sudah sewajarnya setara dengan laki-laki, dia melangkah lebih jauh lagi. Dia memikirkan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi apa yang dia perjuangkan bahwa perempuan itu tidak hanya memperjuangkan kaumnya sendiri, tetapi juga memperjuangkan bangsanya.
Nah, karena itulah Bu Siti Sukaptinah ini aktif terlibat bukan hanya di pergerakan perempuan ya, tetapi dalam dunia pergerakan pada umumnya ketika itu ya. Betul gitu. Jadi ada hubungan masa pendidikan dan kemudian juga di lingkungannya organisasi gitu. Jadi dia bisa dekat dengan taman siswa, dengan Ki Hajar Dewantoro, tetapi juga kemudian bergabung dengan akhirnya dengan Masyumi misalnya, dengan bahkan pada masa muda dia menjadi anggota Young Islamitan Bond gitu. Jadi organisasi pemuda Islam gitu. Jadi bagi dia label nasional agama itu tidak menjadi sekat gitu. Jadi dia bisa bergabung ke organisasi manapun ya, tapi ya tujuannya itu jelas gitu ya, mencapai kemerdekaan, mengisi kemerdekaan gitu. Saya kira karena aktivitasnya dia dalam dunia pergerakan ya, karena dia banyak berinteraksi dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional ketika itu ya, dia banyak mendengarkan gagasan-gagasan pemikiran dari tokoh-tokoh Young Islamitan Bond seperti Haji Agus Salim dan yang lain-lain. Nah, tokoh-tokoh ini kan memang punya gagasan yang luar biasa gitu ya tentang kaum perempuan dan Indonesia. Nah, saya kira dia menyerap banyak ya dari pemikiran-pemikiran seperti itu ya, dan itulah yang kemudian dia refleksikan dengan kondisi kaum perempuan di Indonesia, sehingga dia melihat ada kesejajaran dari apa yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh pergerakan terutama yang dari kalangan Islam ini dengan perjuangan kaum perempuan Islam dan perempuan Indonesia pada umumnya. Dan inilah yang kemudian dia suarakan di dalam perjuangannya. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Siti adalah salah satu dari hanya 2 perempuan yang menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI bersama Maria Ulfa. Hal ini merupakan hasil dari aktivismenya pada masa penjajahan Jepang. Setelah Jepang datang pada 1942, Siti sempat berkiprah di Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Tatkala Putra dibubarkan pemerintah Jepang, Siti kemudian menakodai jabatan urusan kewanitaan dari Jawa Hokokai dan juga menjabat ketua pengurus pusat Fujinkai. Keduanya adalah badan yang dibentuk Jepang untuk menggantikan Putra. Kan tidak banyak ya perempuan itu yang berperan ataupun juga dikenal pada masa itu gitu. Siti Sukaptinah itu kan juga menjadi Dewan Kota di Semarang gitu. Jadi dia pada masa Belanda itu juga sudah berperan. Nah, Jepang itu kan juga mempunyai ya daftar orang-orang Indonesia yang terkemuka gitu. Nah, nama dia ada di situ. Jadi dia ikut kemudian dipilih menjadi anggota BPUPK gitu. Ketika zaman Jepang, BPUPK dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang. Gagasannya itu sebetulnya adalah mencari perwakilan dari kelompok-kelompok sosial yang ada di Indonesia. Dan ketika itu Jepang membuat pendataan tentang tokoh-tokoh terkemuka di Jawa. Dan berdasarkan daftar list itulah Soekarno menyusun anggota BPUPK. Kira-kira siapa yang bisa merepresentasikan kondisi masyarakat di Indonesia, terutama di Jawa. Karena ketika itu kan wilayah Indonesia dibagi 2, antara yang dikuasai Angkatan Darat, Jawa, Sumatera dan Kalimantan, dan yang dikuasai Angkatan Laut, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, itu yang kemudian menyebabkan Soekarno agak sulit untuk menemukan tokoh perempuan yang kira-kira bisa merepresentasikan kelompok-kelompok ini. Tetapi dia melihat bahwa Siti Sukaptinah ini adalah prototipe perempuan progresif yang bisa untuk menyuarakan aspirasi dari kaum perempuan Indonesia. Maka dia masuk bersama Maria Ulfa kalau nggak salah ya, di dalam keanggotaan BPUPK. Maka kaum perempuan pun terwakili di dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atas nama Siti Sukaptinah dan Maria Ulfa. Aktivismenya dalam dunia perempuan tak berhenti setelah proklamasi. Siti masuk dalam bagian Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, sebuah lembaga pembantu pemerintah. Belakangan, KNIP diberikan peran legislatif melalui maklumat Wakil Presiden nomor X. Keaktifannya di dalam organisasi itu yang menyebabkan dia tidak lepas dari politik gitu. Selain bergabung dengan KNIP, secara politik Siti juga tergabung dengan Partai Masyumi pada 1946.
Kurang lebih setahun berselang, sepak terjangnya dalam membela hak politik perempuan kembali ia toreh dengan mengetuai Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hingga tahun 1949. Ketika DPR resmi terbentuk dalam struktur Republik Indonesia Serikat, Siti yang sudah sangat dikenal berhasil duduk sebagai salah satu anggota parlemen pertama. Begitu pula ketika DPR hasil pemilu 1955 resmi terbentuk, Siti bercokol sebagai satu-satunya wakil rakyat perempuan. Di sana, Siti terpilih sebagai wakil ketua RUU Pendidikan dan Pengajaran. Sayangnya, sejumlah situasi yang mengiringi selama beberapa tahun ke depan membuat Siti harus menarik rem. Suaminya, Sunaryo Mangunpuspito, tutup usia. Sementara itu, Masyumi sebagai partai politik mengalami banyak tekanan. Apa yang kemudian menyebabkan Siti Sukaptina ini bisa leluasa memperjuangkan gagasannya? Dia adalah seorang tokoh perempuan yang ketika itu cukup beruntung ya, karena hidup di tengah keluarga yang sangat mensupport perjuangannya. Bukan hanya dari pihak keluarganya, tetapi juga dari suaminya, yaitu Sunaryo Mangunpuspito, yang sangat mendukung perjuangan dari Siti Sukaptina. Karena Pak Sunaryo Mangunpuspito ini juga tokoh pergerakan. Jadi ini seperti apa ya? Tutup ketemu dengan botol. Iya. Jadi dua-duanya saling sinergi dan saling support sehingga Ibu Siti Sukaptina itu bisa maksimal memperjuangkan ide dan gagasannya. Karena sebagai perempuan tentu dia juga dikenai kewajiban-kewajiban domestik ya, untuk mengurus suami dan anak-anak. Tapi karena suaminya berpikiran progresif, beliau diberi keleluasaan. Tapi bukan berarti nggak mengurus keluarga. Karena anak-anaknya juga diurus dengan baik oleh Bu Siti Sukaptina. Tapi dalam artian bahwa suami pun mendukung penuh kiprah Siti Sukaptina untuk aktif di dalam dunia pergerakan. Kemudian kita tahu bahwa Masyumi itu dibubarkan gitu. Jadi artinya tidak ada perwakilan Masyumi lagi di dunia politik pada saat itu. Jadi tetapi Siti Sukaptina ya tetap aktif bertemu dengan rekan-rekannya sesama tokoh pergerakan, di samping juga terus terus meneruskan hobinya itu mendesain batik, dan itu yang dia kerjakan pada masa tuanya gitu. Dan baru ketika di hari tua beliau, ketika beliau sudah berusia di atas 50 ya, Pak Sunaryo Mangunpuspito wafat, dan beliau sudah merasa sudah waktunya memberi kesempatan kepada generasi perempuan yang masih muda mulai mengurangi aktivitasnya. Gitu ya. Tapi sebetulnya beliau itu sangat aktif ketika masih ada Pak Sunaryo dan juga usianya belum mencapai 50. Satu nama pamungkas yang mustahil dilewatkan adalah Mr. Sartono. Kepadanya disematkan suatu panggilan istimewa, Bapak Parlemen. Mr. Sartono inilah ketua pertama DPR RI yang ketika itu berbentuk DPR Republik Indonesia Serikat atau RIS. Ya, sebetulnya dia ini ahli hukum yang kemudian aktif dalam dunia pergerakan nasional, dan baru setelah Indonesia merdeka ya, itu sebelumnya bahkan di BPUPK ya, dia mulai terlibat di dalam persidangan-persidangan yang melibatkan semacam parlemen lah begitu. BPUPK ini kan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Di sana Pak Sartono masuk dan terlibat aktif sebagai anggota yang menyusun masalah perundang-undangan. Ya, karena ada yang menyusun masalah keamanan negara, gitu ya, batas-batas wilayah. Nah, Pak Sartono itu di masalah perundang-undangan. Dan kemudian karena beliau ahli hukum. Iya. Dan kemudian setelah artinya peralihan dari undang-undang kolonial itu ke undang-undang yang nantinya kita ketika Indonesia merdeka itu kira-kira undang-undang kita seperti apa itu. Betul, Pak Sartono itu, Pak. Betul, karena BPUPK ini kan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan, dia menyiapkan dasar negara. Persidangan pertama 28 Mei, tapi baru bersidang tanggal 29 Mei, 28 pembukaan, 29 sampai 1 Juni. Itu bicara tentang dasar negara, yaitu Pancasila, Soekarno, pidato 1 Juni. Nah, yang persidangan yang kedua 10 sampai 17 Juli itu bicara tentang masalah konstitusi atau undang-undang dasar Indonesia nanti setelah merdeka. Nah, disinilah Sartono berperan aktif ya, karena dia ahli hukum ya, ahli hukum tata negara,
sehingga dia banyak memberi masukan-masukan dalam persidangan ini tentang masalah Undang-Undang Dasar 1945. Mr. Sartono itu sudah aktif berorganisasi sejak bersekolah di negeri Belanda. Dan kemudian ketika dia pulang ke Indonesia, pada Kongres Pemuda yang kedua pada tahun 1928, dia menjadi penasihat panitia, menjadi 2 orang ahli hukum yang akan membantu panitia kongres itu kalau ada tuntutan hukum dari pihak Belanda. Dia bersama dengan Sunario. Jadi dia menjadi pembela dari panitia kongres itu. Nah, kemudian Sartono juga ikut di dalam partai-partai nasionalis, PNI, dan kemudian ada partai yang lain juga, dia juga aktif gitu. Dan kita tahu bahwa kemudian di dalam DPR RIS itu dia terpilih menjadi ketua setelah mengalahkan Muhammad Yamin gitu. Mungkin tak banyak yang tahu, Mr. Sartono adalah sahabat karib Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka sama-sama mengurus surat kabar Persatuan Indonesia terbitan Partai Nasional Indonesia pada 1928. Bahkan, saat Soekarno ditangkap dan diadili di Bandung, Sartono lah yang ditunjuk sebagai pengacara. Selama Soekarno mendekam di penjara, Mr. Sartono tetap melanjutkan penerbitan Persatuan Indonesia. Belakangan, ia pula yang membubarkan PNI dan membentuk Partindo yang belakangan juga berhasil menarik Soekarno usai bebas. Pak Sartono ini kan sekolahnya itu di Belanda. Jadi ketika beliau itu menyelesaikan pendidikan Pre-Hogeschool di Batavia ketika itu, beliau itu pergi ke Leiden, Belanda untuk meneruskan pendidikannya untuk mendapatkan gelar Mr. in the Rechten. Ya. Nah, ketika dia ke Belanda, dia aktif dalam Perhimpunan Indonesia, PI, ya, PI, Perhimpunan Indonesia, dan dia menjadi sempat menjadi kalau nggak salah sekretaris Perhimpunan Indonesia ketika itu. Nah, ketika itulah dia aktif dengan para tokoh-tokoh pemuda yang menjadi aktivis di Perhimpunan Indonesia, termasuk di dalamnya Hatta, Iwakusuma Sumantri, tokoh-tokoh yang kemudian juga aktif di PNI di Indonesia, gitu ya, Mr. Sunario, ya, dan beberapa tokoh yang lain itu ya, mungkin termasuk Maramis segala itu ya, yang ketiga itu adalah semuanya anggota Perhimpunan Indonesia. Nah, setelah pulang ke Indonesia, dia tinggal di Bandung, membuka kantor hukum di Bandung, dan ketika itulah dia mulai dekat dengan Soekarno. Nah, Soekarno dalam tahapan ini ketika itu mulai memperkenalkan gagasan-gagasannya melalui tulisan-tulisan di surat kabar. Nah, Sartono itu banyak membaca tulisan-tulisan Soekarno dan dia cocok dengan gagasan-gagasan Soekarno tentang nasionalisme Indonesia. Nah, mulailah terjadi kedekatan di antara mereka berdua sehingga ketika Soekarno menggagas untuk mendirikan PNI, Sartono beserta dengan Soekarno ketika itu ya, dia adalah pendiri Partai Nasional Indonesia. Oh, founder berarti. Foundernya. Jadi ada 10 pendiri Partai Nasional Indonesia. Selain Soekarno itu mungkin ada siapa lagi ya. Nah, itu salah satunya adalah Sartono. Oh. Sartono ini bukan hanya pendiri, kemudian juga menjadi pengurus pusat dari Partai Nasional Indonesia. Dan sejak itu dia hubungannya dengan Soekarno menjadi sangat dekat gitu ya, dalam artian bahwa Soekarno itu adalah orang yang memberikan dia semacam latar belakang background ideologis bagi perjuangannya dia selama ini yang memang sangat berpihak kepada kemerdekaan Indonesia. Sartono pada akhirnya bukan sekedar pendiri, ia turut menjadi bagian dari pengurus pusat PNI yang membuat hubungannya dengan Soekarno semakin erat. Dalam sosok Bung Besar, Sartono merasa menemukan jawaban atas bentuk ideologi nasionalisme yang ia yakini. Kedekatan ideologis ini membuat Sartono menjadi tangan kanan Bung Karno. Namun demikian, hal ini pula yang membuatnya belum dapat menjembatani perbedaan keyakinan antara Bung Karno dan Bung Hatta. Ya, saya kira dalam konteks ini dia bukan mencocokkan, tapi mungkin memperkenalkan Hatta kepada Soekarno,
tetapi pada titik itu ada perbedaan pandangan. Karena Soekarno melihat bahwa penggalangan massa, mass forming itu, yaitu partai yang berbasis kepada rakyat, itu adalah kekuatan yang bisa mendobrak belenggu kolonialisme. Sementara Hatta melihat bahwa partai yang bertumpu kepada kader ya, orang-orang yang disiapkan secara jumlah terbatas, itu yang lebih punya kemampuan dan daya tahan untuk bisa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Maka Soekarno itu sering mengadakan vergadering, pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh massa masyarakat ya, sehingga Soekarno itu sangat populer. Sementara Hatta itu lebih senang mendidik orang dalam jumlah yang terbatas. Nah, ini perbedaan pandangan ini yang tidak terjembatani. Jadi dia bukan mempertemukan, tapi sebetulnya dia memperkenalkan. Tapi dua orang ini punya pandangan yang berbeda tentang bagaimana memerdekakan Indonesia. Nah, Sartono berada pada titik yang berpihak kepada gagasan-gagasan Soekarno, bukan Hatta. Tapi orang seperti Syahrir itu lebih dekat kepada gagasannya Hatta. Nah, ini yang membedakan kedua tokoh ini. Sehingga dalam perjalanan selanjutnya, Sartono memang selalu lebih dekat kepada Soekarno daripada kepada Hatta. Meskipun dia kenal Hatta lebih dahulu. Selepas proklamasi, Sartono diberi amanah sebagai salah satu menteri pertama dalam pemerintahan Bung Karno. Hal ini kembali menegaskan betapa Bung Karno cukup mengandalkan Sartono. Bukan hanya itu, Sartono juga ambil bagian di dalam KNIP. Ketika DPR RI terbentuk pada 1950, Sartono ikut dalam bursa calon ketua parlemen. Ia berhadapan dengan Muhammad Yamin dan Mr. Tambunan. Hasilnya, Sartono berhasil keluar sebagai pemimpin parlemen dengan mendapatkan vote yang paling banyak. Tantangan yang dihadapi Sartono ibarat pelaut yang berlayar di tengah badai. Ia harus menjaga parlemen tidak karam dalam situasi yang serba menjepit. Ketika itu, perbedaan pandangan aliran politik kiri dan kanan masih lebar dan tajam. Indonesia yang baru sumur jagung juga terus berproses mencari bentuk negara dengan sistem pemerintahan yang dianggap paling tepat. Selama periode kepemimpinan Sartono, ada peralihan dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi RIS. Bentuk negara pun beralih dari kesatuan menjadi serikat. Tak lama, Indonesia justru menggunakan UUD sementara 1950 sebagai bentuk konstitusi, dengan bentuk DPR yang juga berganti dari DPR RIS menjadi DPR sementara. Pak, kalau kita lihat kiprah Pak Sartono ini kan dia menjadi pimpinan di DPR gitu lah ya, ketua gitu, itu cukup lama ya. Padahal waktu itu ada gejolak, zaman gitu kita masih bertarung antara kiri dan kanan, situasi politik yang masih tarik-tarikan gitu. Tapi apa yang membuat Pak Sartono ini punya kemampuan untuk tetap mempertahankan parlemen kita waktu itu, memimpin parlemen kita dengan baik gitu? Iya, saya kira karena dia berpegang teguh pada peraturan, ketentuan dan juga kepentingan masyarakat ya. Sehingga apapun yang terjadi ketika itu, parlemen itu tetap dianggap sebagai salah satu tumpuan harapan masyarakat Indonesia baru yang setelah merdeka itu ya. Karena ini adalah representasi dari satu lembaga modern ya, yang bisa menunjukkan nih kepada bangsa-bangsa di dunia bahwa Indonesia memang betul-betul bangsa merdeka yang punya satu tingkat peradaban yang cukup tinggi karena bisa menjalankan satu pemerintahan modern dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara internasional, bahwa pemerintahan itu harus memiliki parlemen, bahwa pemerintahan itu harus berjalan dengan sesuai perimbangan politik yang ada. Dan Sartono itu adalah orang yang menjaga balance atau keseimbangan itu ya di tengah begitu bergejolaknya situasi politik di Indonesia di tahun 50-an. Ya, saya kira kematangan dia ya sejak sudah aktif berorganisasi sejak dari negeri Belanda dan kemudian sejak Kongres Pemuda kedua itu juga sudah terlibat ya di dalam kongres itu, kemudian aktif di partai politik itu menyebabkan dia bisa menguasai keadaan gitu. Setelah 5 tahun memimpin DPRS, pada tahun 1956, Sartono lagi-lagi terpilih sebagai ketua parlemen. Gejolak politik dalam negeri masih belum stabil karena bentuk negara kembali ke kesatuan. Sedangkan, sistem pemerintahan menganut sistem parlementer penuh. Sartono sempat didaulat pula menjadi formatur kabinet ketika itu. Ia berwenang untuk mengocok ulang kursi pemerintahan. Sebulan menjabat, Sartono gagal membentuk kabinet dan pilih mengembalikan amanah tersebut. Sebagian tokoh menganggap Sartono terlalu matematis dan formil dalam menyusun kabinet. Padahal, Sartono semata berpandangan bahwa semua kelompok politik layak menempatkan wakilnya. Ya karena memang terlalu jauh
perbedaan politik yang harus dijembatani di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada. Kalau dia ingin membentuk, harusnya dia menyingkirkan beberapa kekuatan politik. Tapi kan Sartono nggak mau. Sartono ingin mengakomodasi semua, sehingga dalam proses untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan ini dia gagal menjembatani, sehingga akhirnya dia mengembalikan mandat kepada Soekarno. Orang jadi ini kan satu peristiwa yang jarang terjadi di dalam dunia politik Indonesia, bagaimana orang punya momen penting untuk memimpin kabinet, malah dia kembalikan power dan kekuasaan loh itu Pak, dibalikin ke Soekarno. Dikembalikan pada Soekarno. Itulah Pak Sartono ya. Makanya kenapa mungkin dia disebut sebagai Bapak Parlemen di Indonesia, karena dia sangat patuh pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun yang sama, Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta memutuskan mundur. Hatta beralasan posisi Wakil Presiden tidak lagi diperlukan dalam sistem pemerintahan yang parlementer. Setelah Hatta meletakkan jabatan, konstruksi undang-undang yang berlaku ketika itu tidak memungkinkan Soekarno sebagai presiden mengangkat Wakil Presiden yang baru. Sartono lagi-lagi datang sebagai penyelamat. Kali ini ia mengemban tugas sebagai pejabat presiden. Tak jarang, justru Sartono yang memegang kendali di tengah gonjang-ganjing dalam negeri, karena Bung Karno sedang dalam perjalanan diplomatik ke luar negeri. Ada undang-undang yang dibuat pada tahun 58 itu yang menetapkan bahwa jika presiden berhalangan, yang diangkat menjadi pejabat presiden itu adalah ketua DPR. Maka Sartono yang saat itu menjadi ketua DPR itu menjadi pejabat presiden kalau Presiden Soekarno sedang tidak di dalam negeri, sedang berkunjung ke luar negeri. Dan Soekarno beberapa kali ke luar negeri dan cukup lama gitu. Dan ada dua kejadian gitu bahwa Sartono ini mengemban tugas yang bukan hanya sekedar ban serap tapi memang betul-betul tugas presiden yang sangat krusial gitu. Karena pada tahun 58 misalnya terjadi pemberontakan PRRI. Pada tanggal 10 Februari tahun 58 itu ada ultimatum dari Ahmad Hussein dan Mauludin Simbolon terhadap pemerintah pusat. Mereka meminta supaya kabinet itu diganti, dan jika tidak dilakukan akan dilakukan tindakan revolusioner. Gitu. Nah, Sartono yang ketika itu menjadi pejabat presiden itu memanggil Juanda dan Nasution, dan di dalam rapat itu diputuskan bahwa menolak ultimatum itu, dan kemudian Mauludin Simbolon dan Ahmad Hussein itu dipecat dari dinas ketentaraan. Jadi itu dilakukan oleh Sartono gitu. Jadi penolakan atau pemberontakan itu diputuskan atau dilakukan oleh Sartono pada tanggal 15 Februari tahun 58. Bung Karno baru pulang dari luar negeri itu tanggal 20. Selisih 2 hari setelah itu. Iya, selisih beberapa hari sesudah itu gitu. Tapi keputusan itu sudah diambil oleh Sartono gitu. Jadi Bung Karno tinggal tanda tangan aja. Iya. Gitu ya, Lalu yang kedua juga yang menarik juga mengenai dekret presiden gitu. Ketika itu sudah muncul ya gagasan-gagasan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 45 gitu. Karena kita tahu bahwa konstituante itu tidak berhasil membuat tidak berhasil menetapkan suatu dasar negara yang baru konstitusi. Gitu. Nah itu kemudian itu juga terjadi pada saat Soekarno di luar negeri gitu, dan yang menjadi pejabat presiden ketika itu Sartono. Nah, Sartono lah yang menghadapi ya partai-partai politik yang ketika itu yang berdebat, yang mengeluarkan tuntutan bermacam-macam itu yang dihadapi itu semua oleh Sartono. Dan pada tanggal 3 Juli itu Bung Karno baru kembali ke Indonesia, dan tanggal 5 Juli itu dikeluarkan dekret presiden kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 45. Tetapi sebelumnya Sartono yang menghadapi
tantangan ataupun kecaman dari banyak partai politik, kekuatan politik yang ada pada saat itu. Jadi justru pada saat-saat yang genting itu Sartono yang berperan. Jadi jabatan pejabat presiden yang diemban oleh Sartono itu bukan sekedar ban serap ataupun juga untuk seremonial saja. Gitu. Karir moncer Sartono di parlemen barangkali tak perlu berakhir lebih cepat seandainya tidak ada Dekret 5 Juli 1959. Dalam dekret itu, Bung Karno membubarkan parlemen dan konstituante, membentuk DPR Gotong Royong atau DPR GR, serta menyatakan berlangsungnya masa demokrasi terpimpin. Dalam konsep Bung Karno, keanggotaan DPR GR tidak lagi berdasarkan pemilihan, namun melalui pengangkatan oleh presiden. Pada titik ini, Sartono silang pendapat dengan kawan lamanya itu. Walaupun namanya masuk daftar anggota DPR GR yang akan diangkat presiden, Sartono memilih mundur. Presiden telah melakukan suatu hal yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, sangat bertentangan dengan hati nurani saya. Begitu tulis Sartono dalam surat pengunduran dirinya kepada Bung Karno. Saya kira Sartono ini manusia yang setia kepada idealismenya ya. Beliau itu dari muda memang tidak pernah mengutamakan sikap pragmatis ya, ataupun mencari keuntungan sendiri ya. Jadi ketika pada satu titik Soekarno menurut dia melanggar konstitusi karena mengangkat anggota DPR GR kalau nggak salah ya, DPR Gotong Royong, karena itu ditunjuk bukan hasil dari pemilu dan dia membubarkan konstituante, itu disitulah Sartono merasa dia tidak sejalan dengan Soekarno. Ya, karena Soekarno membubarkan konstituante dan mengangkat DPR GR yang bukan hasil pemilu. Nah, disitulah padahal dia juga termasuk diangkat di DPR GR ya, tetapi dia kemudian merasa bahwa ini tidak benar jalan yang ditempuh oleh Soekarno, dan sejak itulah dia menarik diri dari kedekatannya dengan Soekarno. Semasa menjadi ketua parlemen, Sartono juga dikenal sebagai sosok yang jujur dan bersahaja. Seorang profesor dari Cornell University, Daniel S. Leff, menilai kejujuran Sartono tak perlu dipertanyakan. Kesederhanaan itu juga Sartono praktikkan dengan teguh setelah ia mangkat dari DPR dan diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung sejak 1962. Nah, yang menarik tuh Sartono itu selalu menulis namanya itu hanya Sartono saja. Nggak pernah menulis dirinya dengan gelar presiden atau apalah yang lain-lain. Dia selalu hanya menulis namanya Sartono saja. Nah, ini nggak pernah pakai jabatan. Jabatan nggak pernah. Jadi dia itu selalu hanya menampilkan dirinya sebagai sosok yang humble lah, yang rendah hati dan tidak pernah menonjolkan jabatan. Yang dipentingkan adalah perjuangan. Sartono ini mendapat mobil dari Bung Karno karena jabatan sebagai wakil ketua DPA ini. Tapi Sartono menganggap ada tokoh lain yang lebih membutuhkan gitu. Jadi yaitu istri dari Ki Hajar Dewantoro gitu. Jadi mobil itu dia berikan kepada Ki Hajar Dewantoro, istri dari Ki Hajar Dewantoro gitu. Jadi artinya ini mobil untuk saya ya sudah, ya dia miliki gitu. Tapi kan tidak gitu, dia serahkan orang lain. Gitu. Orang lain. Jadi artinya dia tidak mengejar materi gitu. Suri tauladan dari Sartono, Siti Sukaptinah, dan Sutarjo Karto Hadikusumo hendaknya menjelma cahaya yang terus berpendar. Kisah mereka merupakan pengingat bagi para wakil rakyat yang akan terus silih berganti dari masa ke masa. Zaman memang boleh berubah dan orang bisa berganti. Namun, kecintaan akan tanah air yang diperjuangkan lewat parlemen tidak dapat diganggu-gugat. Tiga tokoh ini adalah sumber daripada best practices yang bisa menjadi inspirasi kita ya. Bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki konsistensi yang tinggi antara perkataan, ya, tulisan, pemikiran, dan perbuatan. Ya, ini yang jarang sekali kita temukan pada hari-hari ini ya. Bagaimana menyatunya antara gagasan, pemikiran, hati, dan tindakan. Nah, ini sangat penting ya, karena masyarakat tentu memerlukan tokoh-tokoh pimpinan yang memiliki keteguhan dan integritas yang tinggi. Jadi apa yang dia ucapkan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia tulis, apa yang dia perjuangkan itu adalah apa yang dia lakukan. Bukan dia melakukan hal yang lain gitu ya. Bukan sekedar lip service atau yang lain. Nah, tiga-tiganya tuh tokoh yang seperti itu dengan segala konsekuensinya.
mereka tanggung. Siti Sukaptina, Sutarjo Kartohadikusumo maupun Sartono, dan mereka manusia yang konsekuen. Mereka bukan pengejar kekuasaan. Mereka adalah manusia-manusia idealis yang memperjuangkan ide dan gagasan. Dan di dalam memperjuangkan ide dan gagasan ini mereka memiliki persistensi yang tinggi. 3 tokoh tadi ya, mereka berasal dari lingkungan, apakah itu bangsawan ataupun pamong praja gitu ya. Jadi di lingkungan yang terpelajar gitu, dan kemudian mereka aktif berorganisasi sejak awal gitu, ketiganya gitu. Dan kemudian mereka itu masuk ke satu organisasi maupun organisasi yang lain gitu. Betul-betul mereka itu berjuang ya pada organisasi yang dimasukinya itu dengan sepenuh hati, sepenuh tenaga gitu. Jadi yang saya lihat dari ketiga tokoh ini adalah mereka itu berjuang sejak awal masuk ke dalam organisasi politik. Jadi tidak tiba-tiba ya, secara tiba-tiba saja tanpa pengalaman menjadi ketua partai politik misalnya gitu. Jadi mereka memang berjuang dari awal gitu. Dan kemudian yang berikutnya mereka mementingkan idealisme, tidak mengejar materi, itu juga sangat-sangat penting gitu. Walaupun mungkin sekarang sulit untuk diterapkan ya, tetapi itu yang dilakukan oleh mereka.